Dimas menyandarkan kepalanya di jendela mobil, menatap jalanan kosong di luar. Mereka sudah meninggalkan desa itu, tapi perasaan aneh masih menggelayuti pikirannya. Dani yang mengemudi menoleh sekilas. "Lu baik-baik aja, Mas?" Dimas menghela napas. "Gue ngerasa kayak masih ada sesuatu yang ngikutin kita." Arka yang duduk di kursi belakang membuka mata dan menatap mereka. "Kalian gak salah. Masih ada satu hal yang harus kita lakukan." Dani dan Dimas menoleh. Arka menatap mereka serius. "Kita harus kembali ke tempat semuanya dimulai. Ke rumah Pak Rudi." Rumah Pak Rudi masih seperti terakhir kali mereka lihat. Sepi, kosong, dan terasa tidak wajar. Dimas menelan ludah saat mereka melangkah masuk. Udara di dalam terasa dingin, meskipun di luar panas. Dani mengamati sekeliling. "Apa yang kita cari di sini?" Arka berjalan ke tengah ruangan dan mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah buku tua dengan sampul hitam pekat. Dulu Pak Rudi mungkin gak sadar, tapi dia adalah bagian dari perjanjian ini lebih lama dari yang kalian kira. Dimas mengernyit. "Maksud lo?" Arka membuka buku itu dan memperlihatkan sesuatu. Sebuah foto hitam putih dengan wajah Pak Rudi di dalamnya. Dan di belakangnya, bayangan hitam besar dengan mata yang menatap lurus ke arah mereka. Dimas merinding melihat foto itu. Pak Rudi terlihat jauh lebih muda. Tapi ekspresinya kosong, seolah dia tahu sesuatu yang mengerikan. Arka menunjuk tulisan kecil di bawah foto itu. Perjanjian pertama 1978. Dani menelan ludah. Jadi dia sudah terlibat dari dulu? Arka mengangguk. Dan dia bukan satu-satunya. Dimas menatap Arka dengan bingung. "Maksud lo?" Arka membalik halaman lain dalam buku itu memperlihatkan daftar nama. Nama Pak Rudi ada di situ, bersama puluhan nama lainnya. Beberapa nama sudah dicoret. Tapi yang mengejutkan Dani dan Dimas, nama mereka juga ada di daftar itu. Dimas mundur, napasnya memburu. "Apa-apaan ini? Nama kita kenapa ada di sini?" Arka menutup buku itu dan menatap mereka dengan serius. "Kalian masuk dalam daftar begitu kalian mulai mengantar paket itu. Artinya, kalau kita nggak menghancurkan kutukan ini sepenuhnya, kalian tetap jadi bagian dari perjanjian." Dani menggeleng cepat. "Enggak, kita udah hancurin cerminnya. Bukannya itu udah cukup?" Arka menghela napas. "Cermin itu hanya gerbang. Tapi ada satu benda lagi yang mengikat perjanjian ini." Dimas mulai merasa tidak enak. "Apa itu?" Arka menatap ke lantai kayu rumah itu. Lantai ini. Di bawahnya ada sesuatu yang harus kita bakar. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Mereka tidak sendiri. Dani menggenggam bahu Dimas, tubuhnya tegang. Langkah kaki itu semakin mendekat. Lalu tiba-tiba, kerak, lantai di depan mereka retak dan sesuatu muncul dari bawahnya. Tangan hitam dengan kuku panjang mencakar udara. Arka bergerak cepat, mengeluarkan botol cairan merah dan menyiramnya ke tangan itu. Makhluk itu menjerit mundur ke kegelapan di bawah lantai. Arka menatap mereka. "Kita nggak punya waktu. Bantu gue angkat papan lantai ini." Dani dan Dimas langsung bergerak. Mereka mencabut beberapa papan kayu, membuka ruang gelap di bawah rumah. Dan di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sebuah peti kayu tua, dengan simbol yang sama seperti di cermin kuil. Arka melompat turun ke ruang bawah tanah, diikuti oleh Dani dan Dimas.
Peti itu terlihat tua dan berdebu dengan rantai besi mengikatnya. Arka mengeluarkan kunci dari sakunya. Ini saatnya Dimas menelan ludah. Apa yang ada di dalamnya? Arka menatapnya dengan serius. Sisa perjanjian. Kita harus menghancurkannya sebelum makhluk itu kembali. Dengan satu gerakan cepat, Arka memasukkan kunci dan memutarnya. Klik! Rantai terlepas dan peti itu terbuka. Asap hitam langsung keluar, menyelimuti ruangan dengan bau busuk yang menyengat. Dan di dalam peti itu, ada tengkorak manusia dengan mata kosong yang bersinar merah. Dani menutup hidungnya. Apa ini? Arka mengambil segenggam bubuk putih dan menaburkannya ke dalam peti. Tengkorak itu mulai bergetar, dan suara bisikan terdengar di sekeliling mereka. Dimas merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekannya. Makhluk yang mereka lihat tadi mulai merangkak keluar dari kegelapan, matanya penuh kebencian. Arka meraih botol berisi cairan merah. Dani, Dimas, kita harus bakar ini sekarang. Dani mengeluarkan korek api dari sakunya. Dengan tangan gemetar, dia menyalakan api dan melemparkannya ke dalam peti. Api menyala besar, membakar tengkorak itu. Makhluk di sekitar mereka menjerit, tubuhnya mulai menghilang seperti asap. Ritual itu berhasil. Atau setidaknya, itulah yang mereka kira. Api di dalam peti mulai meredup dan suara jeritan akhirnya berhenti. Dani dan Dimas saling berpandangan. Udah selesai? Arka masih menatap sisa api dengan ragu. Harusnya iya. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Tanah di bawah mereka mulai bergetar. Peti itu hancur. Tapi dari dalam abu yang tersisa muncul sosok yang sudah lama mereka kenal. Pak Rudi. Tapi dia bukan manusia lagi. Matanya hitam pekat. Mulutnya sobek lebar. Menyeringai dengan cara yang tidak wajar. Dan dari tubuhnya, keluar tangan-tangan hitam yang bergerak seperti tentakel. Dani dan Dimas mundur ketakutan. Pak Rudi melangkah maju. Suaranya bergema. Kalian pikir bisa lari dari ini? Arka meraih pisau kecil dari sakunya, menatap Dani dan Dimas. Kita harus lawan dia, Dimas menggertakkan giginya. Tapi gimana caranya? Pak Rudi tertawa pelan. Tubuhnya semakin membesar. Arka menatap ke lantai dan melihat simbol yang tergambar di tanah. Kita bisa jebak dia di sini. Dani dan Dimas langsung paham. Mereka mulai menaburkan sisa bubuk putih di sekeliling Pak Rudi membentuk lingkaran besar. Pak Rudi menggeram, mencoba keluar. Tapi tubuhnya mulai melemah. Arka mengangkat tangan. Sekarang, Dani menyalakan korek terakhirnya dan melemparkannya ke tengah lingkaran. Api menyala tinggi, membakar Pak Rudi dalam kobaran cahaya merah. Dan kali ini, dia benar-benar menghilang. Rumah Pak Rudi runtuh di belakang mereka. Arka menatapnya dengan napas berat. Sudah selesai. Dimas masih tak percaya. Gak ada lagi yang bakal ngikutin kita. Arka menggeleng. Kutukan ini udah berakhir. Gak akan ada lagi yang mengantar paket misterius. Dani menghela napas lega. Akhirnya, mereka bertiga berjalan menjauh dari rumah yang kini tinggal puing-puing. Langit mulai cerah, seolah dunia juga ikut lega karena kegelapan itu telah pergi. Dimas menatap Dani. Jadi, kita akhirnya bebas? Dani tersenyum. Iya, kita akhirnya selamat. Tapi jauh di dalam hutan, sesuatu masih mengawasi mereka. Dan dalam kegelapan, sebuah paket misterius baru sedang disiapkan. Dani menatap api yang masih membakar puing-puing rumah Pak Rudi. Akhirnya, gumamnya.
Dimas menghela napas, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu. Arka berdiri di belakang mereka, matanya tetap waspada. "Kutukan ini udah selesai," kata Arka. "Tapi kita belum benar-benar aman." Dani menoleh. "Maksud lo?" Arka menatap mereka serius. "Kita harus pastikan gak ada sisa jejak yang bisa memanggil mereka kembali." Dimas mengernyit. "Jadi, kita harus ngapain sekarang?" Arka mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah kotak kecil berwarna hitam. Dan di dalamnya ada paket terakhir yang belum mereka antar. Dani dan Dimas menatap paket itu dengan wajah pucat. "Dari mana lo dapetin itu?" seru Dimas. Arka menghela napas. "Ini ditemukan di gudang Pak Rudi sebelum kita bakar rumahnya." Dani melangkah mundur. "Lo mau bilang kutukan ini masih belum selesai?" Arka menatapnya tajam. "Kalau paket ini masih ada, artinya masih ada celah bagi mereka buat kembali." Dimas menelan ludah. "Terus kita harus ngapain?" Arka membuka paket itu perlahan. Di dalamnya ada secarik kertas tua dengan tulisan aneh. Arka membaca dengan suara pelan. "Siapapun yang membuka ini harus menyelesaikan apa yang telah dimulai." Dani dan Dimas saling berpandangan. Mereka belum benar-benar lepas dari semua ini. Arka meneliti tulisan di kertas itu. "Ini bukan tulisan biasa. Ini semacam perjanjian." Dani mengerutkan dahi. "Perjanjian apa?" Arka menatap mereka dengan ekspresi muram. "Selama paket ini masih ada, seseorang harus meneruskannya. Atau kutukan ini akan mencari korban baru." Dimas mengepalkan tangan. "Gak mungkin. Kita udah nyelesain semuanya." Arka menggeleng. "Belum. Kita harus pastikan ini gak akan berulang." Dani menghela napas. "Jadi, kita harus antar paket ini?" Arka menatap mereka dengan dingin. "Tidak, kita harus menghancurkannya dengan cara yang benar." Dani, Dimas, dan Arkabat berdiri di depan sebuah bangunan tua di tengah hutan. Ini adalah gudang tempat semua paket dikirim sebelum didistribusikan. Dimas melihat sekeliling dengan waspada. "Lo yakin ini tempatnya?" Arka mengangguk. "Semua paket yang dikutuk berasal dari sini. Kalau kita mau menghancurkan kutukan, kita harus mengakhiri semuanya di tempat ini." Dani menelan ludah. "Dan lo yakin paket ini gak bakal balik lagi?" Arka membuka pintu gudang yang berderit pelan. Di dalamnya, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Tumpukan paket yang sama seperti yang pernah mereka antar. Semua masih ada di sana, seolah menunggu untuk dikirim. Dimas mundur selangkah. Ini gak mungkin. Kita udah ngelewatin semua ini." Arka menatap paket-paket itu dengan rahang mengeras. "Kutukan ini udah berjalan terlalu lama. Kita harus bakar semuanya." Dani mengeluarkan korek api, tangannya gemetar. "Tapi, kalau kita bakar ini, apa nggak akan ada yang terjadi?" Arka menarik napas dalam. "Pasti akan ada konsekuensi, tapi ini satu-satunya cara buat ngakhirin semuanya." Dimas menatap Arka. "Lo yakin kita bakal selamat?" Arka menatap mereka dalam diam. Lalu di luar gudang terdengar suara langkah kaki. Seseorang atau sesuatu tahu apa yang sedang mereka lakukan. Dani menyalakan koreknya.
Di saat yang sama, pintu gudang terbuka dengan keras. Sosok tinggi dengan wajah hitam pekat dan mata merah menyala berdiri di sana. Kalian pikir bisa menghentikan ini? Suara itu bergema di seluruh ruangan. Dimas mundur ketakutan. Siapa itu? Arka meraih botol cairan merah dan menyiramkan ke lantai. Kita harus bakar sekarang, serunya. Dani melempar korek ke tumpukan paket. Api langsung membesar, membakar semuanya dalam kobaran merah menyala. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mulai terbakar bersama paket-paket itu. Tapi sebelum semuanya berakhir, ia berbisik, pelan. Akan selalu ada yang menerima paket ini. Api terus membesar, membakar seluruh gudang. Dani, Dimas, dan Arka berlari keluar sebelum semuanya runtuh. Dari kejauhan, mereka melihat bangunan itu terbakar habis. Dimas menatap api itu dengan wajah tegang. Ini udah selesai? Arka menghela napas. Kita hanya bisa berharap. Dani melihat sekeliling. Hutan terasa lebih sunyi, lebih damai. Mungkin untuk pertama kalinya mereka benar-benar bebas. Tapi jauh di dalam pikirannya, Dani merasa sesuatu masih belum selesai. Beberapa hari kemudian, Dani dan Dimas kembali ke kehidupan normal mereka. Tidak ada lagi paket misterius. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai. Tapi suatu malam, Dani menemukan sesuatu di depan pintu rumahnya. Sebuah amplop hitam dengan namanya tertulis di sana. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya hanya ada secarik kertas dengan satu kalimat. Kutukan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Dani langsung menelepon Dimas. Kita harus ketemu. Sekarang. Saat mereka bertemu, Dimas juga menunjukkan surat yang sama yang ia terima. Arka yang ikut datang membaca surat itu dengan ekspresi muram. Kutukan ini mungkin masih punya celah, tapi kita sudah menghancurkan sumbernya. Dani menatapnya. Jadi ini cuma peringatan? Arka mengangguk. Atau bisa jadi hanya ilusi yang diciptakan oleh ketakutan kita sendiri. Dimas menggertakkan giginya. Gua nggak peduli. Yang penting, kita udah ngelakuin yang seharusnya kita lakuin. Dani menarik napas dalam. Jadi ini benar-benar selesai? Arka menatap mereka lama. Lihat aja nanti. Beberapa bulan berlalu. Dani dan Dimas kembali hidup normal tanpa gangguan. Tidak ada paket misterius lagi. Tidak ada suara-suara aneh atau bayangan yang mengintai. Hidup mereka akhirnya kembali damai. Suatu hari, Dani sedang duduk di balkon rumahnya, menatap langit sore. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Jangan pernah lupa, kutukan ini bisa kembali kapan saja. Dani menutup matanya, menghela napas. Lalu, tanpa ragu, ia menghapus pesan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas.